Berikut ini merupakan video contoh praktik mandiri bidan yang sesuai manajemen profesional. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Maylin dengan nomor NIM SB20018. Di sini saya dan rekan saya yaitu Jessica Sally Amanda dengan NIM SB20013 ingin menyampaikan hasil observasi video YouTube mengenai pelaksanaan SIK atau Sistem Informasi Kesehatan di PMB. Baik, yang pertama yaitu Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan di PMB memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan mencatat dan mengumpulkan data, mengolah data, membuat laporan berkala, memelihara bank data, mengupayakan penggunaan data dan informasi, serta memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang berikutnya yaitu peran dan fungsi. Adapun peranan dan fungsi sistem informasi dalam sebuah pelayanan kesehatan di PMB adalah sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar yang mana berkewajiban mengupayakan, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi yang memanfaatkan basis data atau database ini untuk pelaporan-pelaporan manajemen. Terkait dengan sistem informasi tersebut, khususnya pada pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu anak atau KIA. Sejak tahun 1985, di Indonesia telah diaplikasikan alat pemantauan program dengan pemantauan wilayah setempat atau PWS. Program PWS KIA dapat memantau program KIA yang meliputi pelayanan ibu hamil. Kegiatan ini terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, serta penyebarluasan informasi ke penyelenggara program untuk tindak lanjut. Program kesehatan ibu anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan balita, yang salah satunya adalah layanan kesehatan ibu dan bayi mencangkup kunjungan ibu hamil keempat, yaitu ibu hamil yang kontak langsung dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan layanan AEC sesuai dengan standar dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali selama hamil. Peran bidan sangatlah berperan penting dalam pelayanan kesehatan ibu, di mana bidan sebagai pelaksana pelayanan, sebagai pengelola pelayanan, pendidik, dan sebagai peneliti sesuai dengan kewenangan dan standar yang telah ditetapkan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jessica Sally Amanda. Silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maylin. Prosedur SIK di PMB. A. Mekanisme alur pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Pelaksanaan dimulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil oleh bidan desa, puskesmas oleh petugas KIA. B. Pencatatan data. Data yang dicatat oleh bidan desa antara lain identitas ibu dan suami, dan catatan kesehatan ibu atau pemeriksaan. Dan selanjutnya, C. Pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data, bidan menggunakan buku register, buku rekapitulasi, dan komputer. Dan yang D. Pelaporan. Setelah melakukan pengolahan data pasien, bidan mengumpulkan pelaporan di puskesmas terdekat. Jadi, dari hasil observasi pelaksanaan SIK di beberapa PMB dan juga di video-video YouTube, ada yang sudah menerapkan teknologi modern yaitu mengolah data dan membuat laporan dengan menggunakan komputer atau laptop. Ada juga yang masih menggunakan buku untuk melakukan pengolahan data pasien dan
membuat laporan. Baik, ini adalah sumber pustaka dari materi yang kami sampaikan. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Dan ini adalah contoh video dari observasi data di PMB. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman tentang bagaimana cara aku sebagai bidan praktek mandiri untuk membuat laporan bulanan dan mengisinya dan menyerahkannya ke puskesmas tempat. Yang pertama, ini adalah formulir 1 bendel dari puskesmas tempat udah dikasih ya. Nih. Nanti aku jelasin satu-satu. Terus kalau yang ini adalah kohort dari IBI. Kohort ini adalah nanti buat ngerekap data pasien ya. Kalau buku-buku ini adalah buku-buku catatan pasien aku nih, aku tulis di sini dan emang udah aku pisah-pisahin ya teman-teman, kayak misalkan ini buku KB berarti untuk pasien KB, ini buku ANC berarti untuk pasien hamil gitu ya, sama ini buku persalinan, buku imunisasi, semuanya sudah aku catat terpisah ya bukunya teman-teman. Jadi kalau mau ngerekap laporan itu tinggal ngambil bukunya satu-satu karena sudah terpisah.